Halo semuanya, jadi di sini saya ingin menjelaskan, saya membuat Google Sheet untuk rekam medis. Jadi untuk rekam medis di klinik rumah sakit gitu. Jadi di sini saya jelaskan untuk usernya ada user bagian pendaftaran. Selanjutnya ada dokter dan juga ada kasir atau bagian obat gitu. Jadi pertama-tama di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 sheet. Itu berisikan form ini adalah form pendaftaran pasien. Jadi form pendaftaran pasien ini diisi oleh bagian pendaftaran untuk mendaftarkan pasien yang ingin berobat gitu. Selanjutnya ini ada rekam medis nanti ini dikirim oleh bagian pendaftaran. Setelah mengirim di sini, setelah mengisi di sini, lalu dikirim ke dokter, nanti akan ditampilkan di sini. Dari kolom A sampai L ini nanti ada data yang dikirim oleh bagian pendaftaran dan selanjutnya dilanjutkan oleh dokter pas ketika memeriksa. Jadi di sini ada anamnesa, diagnosa, obat dan ini adalah tombol untuk dokter ketika sudah selesai memeriksa pasien gitu. Jadi setelah data semua ini diisi, nanti diklik done, lalu akan berwarna hijau seperti ini gitu. Selanjutnya ada sheet data. Data ini adalah sama juga, jadi diisi dikirim dari form pendaftaran pasien ini ketika sudah klik simpan data gitu. Jadi masuk ke sini gitu. Selanjutnya ini ada riwayat pasien. Riwayat pasien ini adalah mengetahui pasien, misalkan pasien A memiliki rekam medisnya, berapa kali dia datang ke klinik gitu, klinik sini gitu. Jadi di sini nanti ditampilkan bisa dokter atau bagian pendaftaran pasien bisa melakukan search by ID di sini. ID yang dimiliki oleh pasien. Selanjutnya ada kedatangan pasien per hari ini. Jadi ini adalah daftar pasien, berapa pasien yang datang. Jadi di search bisa by tanggal. Selanjutnya di sini ada kolom settings. Settings ini adalah hanya validasi untuk bagian next record ID, status, jaminan, dan dokter. Status ini nanti ditampilkan di bagian sini. Selanjutnya jaminan nanti ditampilkan di sini. Dan juga dokter di bagian sini. Seperti itu. Jadi pertama-tama saya langsung jelasin aja kali ya. Jadi untuk reset data, simpan data, dan kirim ke dokter ini, tombol ini semua memiliki isinya codingan gitu. Jadi semua ini berfungsi reset data. Jadi untuk ketika misalkan kita seperti ini, misalkan nama pasien atau nama ayah, kita udah ngisi semuanya gitu, diklik reset data seperti ini, jadi terhapus untuk mereset data form pendaftaran pasien. Selanjutnya mungkin saya jelaskan simpan data yang tadi seperti saya jelaskan. Jadi ini isinya itu adalah untuk mengirim data ke form bagian sini, ke sheet bagian sini maksud saya.
Jadi ketika klik simpan data akan dikirim ke sini. Untuk selanjutnya kirim ke dokter, ini untuk mengirim ke dokter. Jadi dikirim ke sini datanya, ke rekam medis. Yang tadi seperti saya jelaskan, jadi form semuanya ini kalau ketika kirim ke dokter akan ditampilkan hanya di kolom ini, A sampai L. Selanjutnya dilanjutkan oleh dokter untuk mengisi anamnesa, diagnosa, obat, dan gitu. Untuk kalau mau melihat isi codingannya, ini isi codingannya seperti ini. Jadi save record ini untuk meng-save record yang ini, save record ini. Di sini dijelaskan functionnya. Terus selanjutnya ini ada function new record, ini namanya new record kalau nggak salah ya, new record ini diambil dari sini functionnya. Lalu ada bagian search juga, search ini di sini untuk function ini. Delete record ini, oh ya sama delete record di sini untuk menghapus data pasien yang di sini, Jadi untuk menghapus, jadi pendaftaran itu harus men-search dulu di sini, lalu setelah diklik nanti ditampilkan datanya, bisa di delete di sini. Cuma saya hapus data, saya taruh sini karena agak riskan kalau kepencet gitu. Jadi takutnya jadi hilang datanya. Seperti itu. Kirim ke dokter itu adalah kalau untuk scriptnya saya buatnya kirim tuh kontrol. Nah di sini ini functionnya lumayan banyak. Jadi karena untuk menampilkan data di rekam medis ini sebanyak ini gitu. Mungkin saya jelasin ya, langsung aja step by stepnya gitu. Kita mulai. Jadi pertama nih kita sebagai bagian pendaftaran ya, kita misalkan namanya adalah Mario, memasukkan nama ayah. Jadi sebenarnya saya buat nama ayah ini buat karena kan nama orang banyak ya, ada Hario aja ada banyak orang gitu kan. Jadi bagian pendaftaran bisa tahu orangnya berbeda karena nama ayahnya. Di sini banyak validasinya juga, di tanggal lahir juga gitu, ada nick-nya, ada alamat gitu. Lebih mudah sebenarnya sih kalau misalkan pasien memberi nick gitu, makanya lebih baik sih diwajibkan untuk mengisi nick atau NIP itu untuk pegawai gitu. Jadi mungkin ada yang ini saya buat cuma pribadi doang, cuma bisa ditambah di sini untuk jaminannya. Misalkan ada contoh kasusnya mungkin apotek atau klinik atau rumah sakit bekerja sama dengan perusahaan. Jadi ada perusahaan A memiliki asuransi untuk kesehatan itu di apotek sini gitu misalkan. Jadi bisa dimasukkan jaminannya. Jadi tinggal masukin aja di sini. Misalkan kita buat Yamaha ya, perusahaan Yamaha. Dia itu pegawai-pegawainya kalau mau gratis itu ke apotek sini gitu, bisa dapat asuransi gitu ya untuk kesehatan. Jadi sini aja klik jaminan gitu Yamaha. Bisa saya buat Haryo ini adalah pegawai dari Yamaha yang misalkan. Selanjutnya ini kita klik aja nama ayah Tuan, lalu nicknya misalkan saya bikin gini aja ya nicknya untuk contoh aja, atau NIP mungkin ya, nomor induk pegawai. Tanggal lahirnya bisa saya buat 17/08/190 misalnya.
Sini langsung otomatis umur ditampilkan karena saya mengambil dari tahun sekarang dikurang dengan tahun tanggal lahir gitu. Jadi ini 32 tahun. Selanjutnya alamat, tanggal periksa. Di sini saya buat juga udah tanggal jadi lebih mudah ketika bagian pendaftaran ingin memasukkan tanggal gitu, untuk meminimalisir juga kesalahan untuk tanggal pemeriksaan. Jadi tinggal copy aja, masukin sini, sudah seperti ini. Dokter kita buat misalnya ini, TB alergi misalnya kita buat seperti ini. Nah, ketika seperti ini sudah selesai di input, bisa diklik simpan data. Nah, di sini muncul data baru disimpan, berarti berhasil. Jadi simpan data ini masuk ke data sih, ke sheet data ini. Research column nanti saya jelaskan ini fungsinya untuk apa. Selanjutnya kirim ke dokter. Nah, berhasil dikirim ke dokter, yang dimana ini dikirim ke rekam medis di sini, seperti itu. Nah, ini jadi saya jelaskan kalau Harjo ini berarti kenapa ini satu ID, karena jadi satu ID satu ini hanya dimiliki oleh Harjo. Setelah itu seperti ini, otomatis ini ketika klik kirim ke dokter, data kosong. Untuk tombol reset data saya jelaskan ini hanya untuk seperti ini, misalkan ditampilkan datanya reset data seperti ini. Nah, kita balik lagi ke rekam medis ya, karena sudah dikirim datanya oleh bagian pendaftaran untuk diperiksa oleh dokter. Dokter tinggal masukkan anamnesanya. Kita sekarang sebagai dokter, diagnosanya misalnya anamnesanya batuk, diagnosanya ISPA misalkan, obatnya misalkan Bodrex misalkan 10 3x1 misalkan gitu ya. Ini hanya sebagai tes aja. Selanjutnya setelah sudah diisi seperti ini, bisa diklik done gitu. Setelah dokter memeriksa, otomatis ini gambarannya ya, jadi pasien akan keluar dari ruang dokter dan menunggu obat disiapkan oleh bagian apoteker gitu, atau kasir gitu. Jadi data itu akan dilihat oleh bagian apoteker di sheet ini. Jadi saya bedakan antara rekam medis yang ini dan mempunyanya kasir gitu lah. Jadi rekam medis ini saya pisahkan. Selanjutnya, setelah seperti ini, bagian apoteker siap untuk menyiapkan obatnya. Obatnya bisa dilihat dari sini. Jadi ini saya ngeling sheet obat ini nih, ngeling dengan rekam medis ini gitu. Misalkan saya contoh ya, saya hapus ini. Nah, di sini akan terhapus. Jadi ketika dokter ngedan seperti ini, otomatis di bagian apoteker akan mengetahui kalau misalkan pasien itu sudah selesai diperiksa. Jadi selanjutnya tugasnya apoteker untuk menyiapkan obat gitu. Di sini obat disiapkan, bagian apoteker. Sesudah obat sudah disiapkan, tinggal dipanggil namanya, misalkan Haryo gitu, Tuan Haryo. Selanjutnya masukkan harganya berapa. Seperti ini. Otomatis akan menjadi hijau.
untuk menandakan bahwa, karena kan nanti data banyak nih, biar nggak bingung aja bagian apotekernya. Jadi saya buat berubah warna seperti ini. Di sini juga total harganya muncul 80.000. Total harga untuk keseluruhan semua pasien. Terus saya juga di sini ada total pasien per hari. Untuk kalau total pasien per hari ini jadi per tanggal hari ini, misalkan bisa langsung klik aja 1 Februari misalkan, seperti ini akan ditampilkan. Sini harganya 80.000 total harga. Jadi misalkan ada 20 orang di tanggal 1 Februari, 20 orang misalkan. Nanti di sini akan dimasukkan kan harganya dari sini. Jadi akan ditampilkan di sini juga gitu. Langsung ada total harganya. Sebenarnya kurang lebih seperti ini kalau ini kan, tapi semuanya. Kalau ini cuma per hari ini aja, jadi search by tanggal itu. Sudah selesai itunya, untuk prosesnya. Sekarang kita balik lagi ke rekam medis. Saya mau jelaskan bagian search ini. Untuk search ini jadi muncul ID 1 Haryo nama pasiennya. Saya buat tanda pisah di sininya, strip Joni, strip jalannya buat memastikan bagian pendaftaran ketika si Haryo datang lagi gitu, misalkan di hari yang beda, misalkan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau besok mungkin kesini lagi gitu. Ini 1, 2, 3, 4 adalah nick atau NIP-nya tadi. Ini bagian search ini ketika diklik akan ditampilkan semuanya datanya. Jadi cuma ID 1 ini hanya dimiliki oleh Haryo. Selanjutnya settings. Jadi search ini, tulisan bagian search ini saya ambil dari bagian data yang search column sini gitu. Jadi ini saya ambil di sini. Jadi data, jadi otomatis. Jadi kalau misalkan contoh ya, nick-nya ini saya hapus ya di datanya. Ini otomatis kehapus gitu. Nah, ini muncul lagi. Jadi data ini diambil dari sini. Jadi menampilkan data ini gitu. Jadi ketika search column ini diklik di sini, analoginya itu ini di sini ditampilkan. Lalu di datanya ditampilkan di sini gitu. Lalu kita klik reset data, sudah seperti ini gitu. Selanjutnya mungkin saya mau menjelaskan bagian next record ID. Jadi kan karena ini sudah data satu ini, ID 1 ini sudah dipakai Haryo, otomatis next record ID itu 2. Jadi ID selanjutnya itu adalah 2. Kita contohin ya. Misalkan namanya Anissa jaminannya misal pribadi adalah saya buat ini, jadi memang dia bukan dari perusahaan atau dia jadi datang saja gitu. Tanggal lahir saya buat misalkan 56 tahun. Penyadat mau ya. Ketika itu kita
coba untuk simpan data. Jadi saya pengen menjelaskan next record ID ini ya. Jadi kita simpan data. Data udah disimpan di sini. Nah, ini jadi 2 datanya. Datanya itu otomatis 2 dan pasti next record ID-nya berubah jadi 3. Itu jadi otomatis. Jadi Anissa ini memiliki ID 2. Haryo memiliki ID 1. Lalu kirim ke dokter. Berhasil dikirim ke dokter, kita klik rekam medis. Sekarang dokter sudah bisa lihat ada yang mengantri lagi gitu. Ini Anissa. Saya buat misalkan. Itu berarti influenza misalkan. Ini misalnya paracetamol 5 butir misalnya 3/1, terus amox silin maksudnya itu bisa 10 3/2 gitu. Setelah itu klik gini, dokter sudah selesai memeriksa, tinggal bagian apoteker untuk melihat data obatnya untuk disiapkan. Karena sudah diperiksa, disiapkan, lalu dipanggil namanya Anissa, tinggal dimasukkan harganya seperti ini. Total harga akan otomatis bertambah, total pasien per harinya juga akan bertambah seperti ini gitu. Dan obatnya harga ini muncul seperti itu. Selanjutnya kedatangan pasien per hari kali ya. Kita coba lihat tanggalnya 1 Februari. Di sini ada Haryo sama Anissa. Sekarang kita coba untuk ngetes lagi untuk tanggal yang berbeda. Misalkan tanggal akhirnya misalkan tanggal periksa saya copy di sini. Ini saya kosongin, misalkan memang dia tidak ada alergi, terus ya juga tidak memeriksa tinggi badan dan berat badan misalkan. Saya simpan data, berhasil disimpan, kirim ke dokter, berhasil dikirim ke dokter, otomatis seperti ini. Data juga tuh alergi tidak masuk datanya. Oh iya, saya lupa, saya mau buat yang ini ya. Misalnya saya bikin saya ganti tanggalnya deh, tanggal periksanya ke tanggal 2, misalkan di keesokan harinya ya. Ini data ini saya rekam medisnya saya ganti kali ya, tanggal 2 juga tanggal 2. Oke, jadi bagian data nih misalkan gini nih, saya tadi tanggal 1 ya, saya coba untuk simpan data, saya bikin tanggal 2 nih, ada tanggal 2 Februari. Di sini datanya tanggal 1 misalnya. Saya perbaruin datanya misalkan. Terus disimpan, kita lihat 2 Februari kan ini. Nah, di sini otomatis 2. Otomatis. Tuh. Jadi kalau misalkan kita kirim ke dokter misalkan, tapi ini udah saya buat sih, tanggal periksa tanggal 2, jadi nggak usah saya reset aja. Saya pengen menampilkan di sini sih kedatangan pasien.
Jadi kedatangan pasien per hari misalnya di sini tadi kan rekam medisnya sini 2 Februari ya. Seperti ini gitu. ID 3 Tara 2 Februari. Tidak ditampilkan tuh data yang di 1 Februari ini. Itu karena ini per hari by tanggal. Untuk riwayat pasien saya coba klik 1 Haryo keluar, 3 Tara keluar, Anissa keluar, seperti itu. Saya selanjutnya ini terakhir mungkin ya untuk fungsi-fungsi tombol-tombolnya. Selanjutnya kan saya akan coba untuk tombol delete yang di sini hapus data ini. Misalkan saya mau menghapus nih data ini Tara, kita hapus ya. Nah, berhasil dihapus karena datanya kan yang dihapus, jadi di sini dihapus 3, si Tara nggak ada namanya. Cuman di rekam medis kan tadi memang nggak kehapus ya, jadi cuma data doang yang dihapus. Ini kalau misalkan ada kejadian mungkin salah pengisian misalkan gitu, bisa dihapus datanya gitu, atau diedit aja sih sebenarnya sih tombol hapus data jarang dipakai sih gitu, jadi dikondisikan aja. Nah cuman karena udah data tadi nomor 3 ini dihapus, next record ID jadi 4. Teman bisa kalau mau diganti manual juga bisa seperti ini 3. Jadi nanti kalau misal kita input misalkan asal simpan data 3 sini, ID-nya 3 gitu, ini 4 gitu. Jadi bisa manual sih sebenarnya, makanya itu biasanya saya buat gini, sembunyikan sheet, jadi tidak bisa diganti-ganti. Jadi lagi juga nggak jadi masalah juga sih sebenarnya, kalaupun tergantung ini sih pengkondisian aja sih, mau lebih rapi atau gimana. Seperti itu kurang lebih. Oh iya, saya mau jelasin ini terakhir aja. Jadi ketika ID 2 ini, misalnya kan gini deh, kita buat condition nih, Anissa Budi datang lagi di si Anissa ini, misalnya gini, kan karena nanti datanya banyak nih, gini. Datanya kan banyak, jadi bisa klik 2 aja begini, 2 strip namanya, misalnya gini, namanya Anissa ya. Nah bapaknya siapa? Misalkan ditanya Budi. Nah otomatis udah seperti ini. Kita lebih mudah sih search by nick atau nick. Kita bisa search by ini 1 2 3 4. Nah gitu. Seperti itu. Nah otomatis nih ID 1 ini ditampilkan di sini, 1 ID. Kalau kita klik ini 2 gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya ingin menjelaskan aja bahwa Google Sheet ini bisa dipakai untuk rekam medis, jadi lebih mudah karena memang jadi dari Kementerian Kesehatan juga sudah dianjurkan untuk klinik dan apotek agar membuat rekam medis elektronik gitu. Dan Google Sheet adalah jawabannya untuk mungkin klinik yang budgetnya tidak, karena kan banyak aplikasi yang agak ribet dan mahal gitu, jadinya ini Google Sheet adalah jawabannya. Jadi ini kan open source, bisa dipakai oleh banyak orang dan real time secara online. Ya, terima kasih semuanya.